Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome Andre Gunawan. Kenalkan, nama saya Andre Gunawan, saya leader di Legacy, dan hari ini saya mau untuk sharing, mau ngasih encouragement apa yang menurut kita ini penting, apa yang menurut kita ini berharga buat kita boleh share. Oke, so sebelum mulai saya mau bertanya, how's your faith? Bagaimanakah imannya Anda hari-hari ini? Apakah kuat? Apakah lagi bergoncang-goncang, bergoyang-goyang? Apakah imannya dalam keadaan yang lagi butuh terobosan? Bagaimana dengan iman Anda dan saya? Oke, tahun ini kita punya sebuah tema, yaitu Faith It Until You Have It. Oke, sebuah tema yang kita pengen belajar selama setahun. Supaya apa? Supaya dalam waktu setahun kita, benar-benar kita bisa belajar bagaimana punya iman, bagaimana mengerjakannya, bagaimana kita mulai dari membayangkan, mulai dari percaya, memperkatakan, dan akhirnya harapan kami sebagai leader-leader di Legacy adalah setiap dari kita di akhir tahun kita benar-benar lebih ngerti, lebih mengalami dan merasakan yang namanya memiliki faith it until you have it. Oke, nah selamat datang buat semua teman-teman. Saya bersyukur juga tadi ada Ray yang lagi di rumah sakit, dalam keadaan masih di rumah sakit. Ray tetap training, tetap mau dengerin, tetap ikutin sistem yang ada. Saya nggak tahu Ray videonya lagi ada atau enggak, tapi bolehkah kita kasih tepuk tangan dong buat teman kita Ray, dan kita support Ray supaya beliau boleh cepat sembuh dan beliau boleh secepatnya balik kembali ke kehidupan sehari-hari. Oke. Thank you, Pak Andre. Thank you semuanya. Oke. Minta izin off cam, nggak enak sambil tiduran soalnya. It's okay ya, Ray, tenang Ray. Oke Ray. Nah, hari ini adalah cicilan ketiga dari tema quarterly kita, yaitu Speaking and Believing Your Faith. Oke, apa judulnya hari ini adalah Speaking Your Faith, Not Fear. Wow. Oke, nah saya cuma pengen bilang di awal bahwa siapakah Anda? Oke, siapa kita ditentukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ditentukan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi apa yang mendikte hidup Anda hari-hari ini? Pertama-tama, itu sayangnya hidup kita didikte oleh yang pertama adalah opini orang lain. Oke, apa yang temen lu bilang? Oh, lu mah kayaknya pemalas. Apa yang profesional bilang? Lihat jurnal kah? Atau mungkin maafkan kalau ada apa yang ortu bilang hal yang nggak bagus. Atau jangan-jangan ada yang masih zamannya zaman tradisional. Sio bilang apa yang bintang. Oh, bintang Aries. Saya nggak tahu nih zaman sekarang masih ada nggak sih lihat percintaan di bintang Aries gitu. Saya nggak tahu apakah masih ada yang percaya hal seperti itu. Oke, tapi opini orang lain itu akan akhirnya membentuk pikiran, membentuk pribadi Anda yang seharusnya bukan berdasarkan dari opini orang. Apalagi yang mendikte hidup kita? Sakit, trauma, kekecewaan. Oke, sakit, pain yang awalnya hanya kecil sebesar ini, akhirnya menjadi besar sebesar ini. Yang berikutnya nomor 3, apa yang mendikte atau sering menentukan hidup Anda adalah sosial media. Oke. Waktu kita lihat di sosmed gitu ya, wow, kita ngeliatin orang bilang so-called a perfect life.
wah kayaknya dia perfect life banget ya. Kenapa ya gue nggak terlihat kayak dia? Kenapa gue nggak dapat lakuin? Sosmed membuat kita selalu kompetitif dan ngajarin kita untuk terus membandingkan supaya kita nggak ketinggalan. Oke, adalah bagus kalau kita sekali-sekali kita sebagai partner, sebagai leader di Legacy kita boleh posting hal-hal yang kita nikmati, hal-hal yang kita enjoy, liburan lah. Oke, tapi kalau hidup kita bergantung sama yang orang lain, wah dia pergi ke sini, oh dia punya ini, oh dia motornya ini, mobilnya ini, itu melelahkan pada akhirnya. Itu 3 hal yang sering mendikte. Tapi nomor 1, apa hal yang menjadikan kita nggak mendapatkan hal yang terbaik? Hal-hal yang Tuhan udah sediakan sebelum kita ada. Nomor 1 adalah the lies you tell yourself. Hal terbesar yang menjadikan Anda nggak mendapatkan apa yang Anda mau. Nomor 1 adalah karena apa yang kebohongan yang kita omongin sama diri kita sendiri. Perkataan yang baik itu sengaja atau enggak sengaja. Gua nggak rapi, gua bodoh, gua jelek, apapun itu. Oke? Bahkan mungkin sekarang ini ada yang lagi ngomong ke diri sendiri. Andre ngomongnya ini Andre ngomongnya menarik nggak ya? Kalau nggak menarik, gue mau multitasking aja deh, dengerin training sambil nonton Netflix. Nah, itu pun Anda lagi ngomong ke diri sendiri nih. Oke, by the way, multitasking itu mitos. Jadi nggak ada orang yang dapat multitasking. Nah, oke, yang ada adalah orang switching, dia pindah fokus berkali-kali berulang-ulang. Yang kejadian apa? Orang lebih capek, lebih tersedot energinya karena dia coba bolak-balik. Oke. Nah, jadi hal yang paling menentukan kehidupan Anda adalah apa yang Anda perkatakan buat diri lu masing-masing. Oke, apa yang lu omongin buat diri lu masing-masing. Dan 80% perkataan yang lu dengar adalah bukan dari orang lain, tapi apa yang kita perkatakan ketika lagi ngalamin sebuah hal, ketika lagi ditolak, ketika kita lagi mencoba lakuin hal yang baru, ketika kita lagi bantu orang, kita lihat ekspresinya dia, kita perkatakan apa buat diri sendiri. Nah, perkataan ini begitu penting. Oke, perkataan itu ibaratnya katanya seperti kendali sebuah kapal. Bayangkan, oke, kapal yang begitu besar. Ini Royal Caribbean, ya. Dulu kita pernah naik Royal Caribbean, dulu kontes Legacy, tapi beda kapalnya. Bahwa kapal yang begitu besar, begitu mewah, begitu besar, sebuah kendaraan yang begitu hebat. Anda ada di Prudential, kendaraan yang luar biasa. Anda sekarang sebagai makhluk ciptaan Tuhan punya sebuah kendaraan yang luar biasa. Tapi hal-hal yang besar itu dikendalikan oleh sebuah setir yang relatifly sangat kecil. Oke, kuda stallion yang mungkin beratnya 150 kilo. Begitu powerful, begitu besar. Oke, tapi dikendalikan oleh kekang yang begitu kecil. Jadi hidup kita yang besar ini, hidup dan matinya kita ditentukan dari apa yang kita omongin buat hidup kita masing-masing. Wow. Bahkan ada sebuah cerita, untuk saya mau ceritain tambahan nih. Di Amerika ngalamin sebuah kebakaran paling besar sepanjang sejarah mereka, yaitu tahun 2018, namanya adalah Mendocino Fire. Oke. Berapakah yang kebakaran, berapa banyak? Yaitu 1,6 juta acre. Oke. Apa ya bahasa Indonesianya, acre gitu ya. 1,6 juta acre. Satu acre itu 4.010 meter. 1 acre itu ACRE. Oke. Artinya gua tulis tadi malam, gua kalkulasi. Yang kebakaran adalah 6,4 miliar meter persegi. Akhirnya diteliti, kenapa kebakaran itu terjadi, ada beberapa daerah.
salah satu daerah yang paling besar, oke, itu ada sebuah tiny spark, percikan api yang kecil yang dihasilkan dari benturan hammer, palu. Ini palunya bukan palu Thor ya, ini palu-palu biasa yang dipakai di perkebunan. Oke, dibenturkan ke tanah dan ada percikan api kecil yang mengenai flammable material. Material-material yang terbakar. Akhirnya terbakarlah begitu besar, korban jiwa begitu besar hanya karena api yang kecil. Gue penasaran. Oke, berapa banyak orang ya menghancurkan pernikahannya, bisnisnya, atau bahkan reputasinya, atau mungkin persahabatannya, atau dia menghancurkan kehidupannya dia yang sebenarnya Tuhan udah siapkan hal yang berharga karena perkataannya dia. Wow. Oke. Perkataan begitu besar pengaruhnya. Bahkan hidup dan mati seseorang tergantung apa yang dia perkatakan. Oke, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. So, waktu kita mulai sebuah komunitas baru LU30. Oke. Entah itu pertemuan pertama atau entah itu pertemuan kedua. Sebelum kita banyak ngobrol, diskusi tentang hal-hal yang lain. Mungkin Yosua dan yang ada di sini videonya yang gue lihat ada Yosua, ada siapa lagi ya? Itu yang gue lihat. Mungkin ingat bahwa yang kita lakukan sebelum itu adalah kita ceritain adanya yaitu Ceban Community. Yosua, ini dadakan, boleh tolong diceritain apa itu Ceban Community, Yosua? Jadi Ceban Community itu buat orang-orang yang komitmen, yang mau menghilangkan perkataan-perkataan negatif. Jadi kayak contohnya, misalnya kayak kita ngomong susah atau nggak bisa, itu akan terkena konsekuensi harus bayar 10.000 dan dimasukin ke uang kas LU30 ke Ceban Community ini. Asik. Jadi ya pokoknya Cobaan Community ini intinya kita nggak boleh ngomong kata-kata yang negatif kayak gitu. Dan apa pengaruhnya menurut lo? Ini dadakan loh ya, ini nggak ada settingan sebelumnya, Yos. Dan menurut lo pengaruhnya apa, Yos? Sekarang tiap kali ada mau ngomong kata susah teh pasti kepikiran, entah itu di komunitas Cobaan Community-nya ataupun di luar itu teh selalu kepikiran kok, dan jadinya menghindar terus untuk ngomong kata-kata negatif gitu. Wah, thank you, Yosua. Wow, terima kasih, Yosua. Ya, oke, benar. Oke, karena gue tahu ketika seseorang terbiasa dalam hidupnya bilang, gue nggak bisa, gue nggak mampu, ini susah banget. Oke, maka ketika dia lepaskan perkataan itu, benar, jadilah susah, jadilah nggak bisa, jadilah hal-hal yang negatif yang lu nggak pengen dalam hidup. Tapi kenapa kok hal-hal itu justru yang malah mendekati hidup lu? Oke. Jadi itu gua tahu itu sangat powerful. Ketika kita bisa merubah apa yang kita perkatakan, impact-nya akan sangat besar. Oke. Di bisnis kita lakuin itu. Di komunitas kita bilang, oke, ingat lu itu punya sebuah bisnis, gua tahu nggak mudah. Tapi ini bukan kayak kita misi Perseverance Mars. Oke, sekarang Amerika lagi baru landed gitu ya beberapa minggu yang lalu. Ini nggak kayak misi ke Mars. Oke, ini misi kita bantu orang. Banyak orang lakuin udah berhasil. Banyak orang lakuin dia setelah melalui proses dia akhirnya mencapai naik promosi dapat ke London. Yang sangat disayangkan adalah dalam perjalanannya dia keburu mencetuskan kata-kata yang negatif, yang akhirnya memperlambat dan bahkan memperberat hidupnya sendiri. Itu kita lakuin. Dan juga di rumah tangga. Kebetulan Andre sama Yoke kita udah married berapa tahun kan? Berapa ya? 13. Ya, kita sudah married 13 tahun. Ada sebuah kata yang enggak boleh kita ucapin. Dan enggak pernah kita ucapin. Dan ke beberapa teman-teman dekat gitu ya, kita suka bilang ini sebuah kata yang
tidak boleh ada di kamus pernikahan kita dan kita nggak pernah ucapin sebuah kata yang namanya apa non? Cerai, pisah. Nggak pernah ada di kita. Seberat dan sekonflik. Kita ngalamin konflik nggak? Ribuan. Oke, ribuan kita konflik. Ya, tapi sebuah kata itu nggak pernah kita keluarkan. Karena kita tahu itu kata yang tidak seharusnya ada buat pernikahan kita. Oke, jadi ajakan Andre hari ini adalah dalam perkataan kita, dalam apa yang lu omongin, baik itu ketika sendirian, baik itu omongin sendirian dalam hati, atau yang ketika Anda omongin ketika ketemu orang. Speaking apa? Perkataan apa yang akhirnya keluar? Oke, apakah ketika kita memulai hari Sabtu ini kita bilang, wah minggu ini ya, minggu depan ya, ini minggu gua akan closing. Wow, oke. Wah ini minggu gua akan mau menabur ke 8 orang. Wow, oke. Atau ketika Anda pagi-pagi bangun-bangun, beberapa kali saya lakuin ini cukup sering. Ketika bangun pagi dan gue bilang, today could be the day I see miracle in my life. Okay, this week could be the day I see miracle in my life. Jadi ketika kita mulai hari ada sebuah statement, ada sebuah iman yang kita ucapkan yang akan mendahului fisiknya kita. Sebelum fisiknya kita sampai ke sana. Oke, ada sebuah statement yang saya lepaskan. Minggu ini gua akan bantu orang lebih semangat lagi. Minggu ini saya akan lakuin hal-hal yang berbeda yang membawa gua mencapai goals-nya gua. Saya mau ceritain hal yang simple. Oke. Bahwa ketika kita bantu orang, yes, kita suka bilang, oke teman-teman, ingat, kita lagi mengedukasi orang lain di luar sana. Betul. Setuju itu teman-teman? Teman-teman setuju? Thank you. Yang mengangguk-angguk saya. Oke, thank you. Setuju. Yes, kita edukasi. Yes, kita ngasih kita ceritain sebuah testimoni yang bagus tentang perlunya orang punya sebuah perencanaan keuangan. Perlunya orang ada di bisnis prudensial. Tapi saya dapati beberapa kali ada orang-orang yang sayangnya kata edukasi ini menjadi sebuah kata yang akhirnya nggak memberikan yang terbaik. Yaitu dia hanya menceritakan, dia hanya sharing, dan ketika orang itu bilang enggak dulu, gue belum kepikiran, maka berhentilah di sana. Dan bilang bahwa, kan gue cuman edukasi. Wow, sayang banget. Oke. Jadi harapannya kita, yes, kita mengedukasi, tapi harapannya kita bahwa apa yang kita edukasi, bahwa nasabah tersebut akhirnya boleh punya sebuah perencanaan keuangan yang bukan hanya bagus di pikirannya dia, tapi benar-benar dapat mengcover di kehidupannya dia. Oke, saya masih ingat gue ketemu Gary, pinjam ceritanya Gary. Waktu awal-awal Gary belum closing, gue masih ingat. Kan nggak kebayang tuh bagaimana caranya closing. Tapi begitu Gary mulai closing dan closing dan closing, yang mungkin akan membedakan adalah bahkan sebelum ketemu orang aja, ya, kita ini akhirnya udah punya sebuah faith bahwa iya ya nanti gue ketemu dia, nanti closingnya gimana ya? Wah nanti gue ketemu dia, nanti akhirnya dia ngambil polisnya yang 1 juta apa yang 500.000 ya? Nah itu sebuah faith yang baik sekali. Yang saya tahu ketika kita baru mulai di bisnis ini, kita belum terbiasa tuh bagaimana closingnya. Bahkan jangan-jangan faith-nya kita adalah sebelum datang ini yang berbahaya. Sebelum datang, sebelum ketemuan, kita udah ngebayangin, aduh nanti gue ditolaknya gimana ya. Wow, berbahaya. Oke, karena you faith it until you have it. Lu perlu membayangkan, lu perlu memperkatakan. Oke, so kalau saya pribadi nemenin orang, nemenin tim saya, biasanya kita doa dulu, oke.
Dan kita imani bahwa hari ini gue akan bantu dengan maksimal. Saya imani bahwa hari ini dia akan ngerti dengan bagus, dia punya hati yang lemah lembut, oke, ada sebuah flow yang bagus, kita bisa bantuin maksimal, orangnya boleh punya polis yang bagus. Oke, jadi seumur hidup kita, baik itu bisnis, baik itu relationship, baik itu family, Anda akan hidup dari hasil perkataan Anda sendiri. Di bisnis itu terjadi. Oke. Waktu Andre ketemu orang, teman-teman boleh ambil yang bagusnya ya. Waktu gue ketemu orang, gue suka membawa dia ke masa depan yang seakan-akan dia udah punya polis lewat perkataan-perkataan yang simple. Contoh, oke. Dulu kita masih pakai kartu ya, sampai sekarang kartunya masih ada, kartu PPH. Jadi begitu gue ceritain, oh manfaatnya ini bronze B begini, gold B begini, 3 juta begini. Oke, ada perkataan-perkataan yang secara sengaja saya lepaskan. Yaitu apa? Om, kok nanti begitu lu punya polis, lu akan dapat kartu kayak gua begini nih. Kalau sekarang mungkin teman-teman boleh ceritain di Pulse ya. Nanti kalau lu punya polis, lu Pulse ini akan ngebantu lu. Pertanyaannya, dia udah bilang belum sebelumnya bahwa dia akan ambil polis sama gua? Belum, Bang Eca. Betul. Gue bilang, nah bersyukur yang di Prudential itu adminnya sekarang udah free. Nah, jadi nanti ketika lu punya polis, ya polisnya e-policy, oke, statement setiap bulannya pakai email. Nah, kan lu kan debitnya setiap bulan pakai kredit card atau pakai tabungan. Nah, itu jadi bersyukurnya admin fee-nya free. Apakah dia udah bilang dari awal dia mau punya polis? Enggak. Tapi perkataan yang gue lepaskan sama dia menuntun dia untuk iya ya punya polis ternyata bagus juga ya. Ketika gue bilang ceritain soal UP 10M, gue bilang, nah bos dengan UP 10M ini artinya apa? Artinya bahwa setiap bulan, contoh depositonya misalnya 6%, oke, setiap bulan maka di keluarga akan ada dana dari deposito 50 juta per bulan. Buat apa aja? Ini buat biaya sekolah anak-anak, biaya hidup anak-anak. Jadi statementnya kita yang saya lakuin adalah kita membawa setahap demi setahap ke masa depan yang menurut kita itu yang terbaik. Kalau kita tahu bahwa polis ini bagus buat dia, kita tahu perencanaan keuangan ini, cover rumah sakit PPH-nya bagus buat dia, maka mulai dari pertengahan ngobrol, gue udah ceritain, nah nanti lu punya polis ini bagus banget. Nah, karena setiap bulannya, nah karena setiap tahunnya, gue ceritain dia seakan-akan dia sudah punya polis. Faith it until you have it. Oke, kita lakuin di bisnis. Saya mau testimoni sedikit. Sebelum testimoni ada sebuah video bagus. Oke, ada sebuah video bagus dari pertandingan golf. Boleh tolong Ibu Cindy lihat ya, ada sebuah video. Anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, mereka ada di pinnacle-nya dunia golf. Kita lihat dari film dari Netflix. Silakan Ibu Cindy. Suaranya bisa dibesarin, Jin? Championship, kids coming all over the world, so that's why it's so amazing. These little boys and girls are much better than my wife and I are. We would be embarrassed to carry their bag. How much of it is luck and how much of it is skill? 50% luck,
Okay, 70% skill. My total is 102. Trophies, they're so shiny and they're good art. And it's just good to have a collection of them. Hit the pin. That golf course has crippled many a person. It's a lion tamer. Ah! Hole to hole. It's tense. You know, one mistake, he's gone off that group. You have to switch your brain to a different level. Things always aren't going to go perfect in life, right? You're like, oh my gosh, I have to make this if I want to win it. Get the line, get the line, get the line! Ah! But a 1/64th of an inch deviation can move the ball offline further than you can imagine. The game is that difficult. These kids will train 365 days a year just to get to this one tournament. The look in her eye changes once we say Pinehurst. All I'm going to advise you to do is stay calm. Do I really need a pep talk? We're not friends on golf course. We're enemies. Yeah. But now, without the course, we're here. You get it? This is far more than golf. Come on! This is life. Are you gonna be famous? Yeah, very famous. Are you gonna get married? I don't know. I haven't found a girl yet. Wow. Ada satu lagi tapi sebentar. Oke, jadi Pinehurst itu kejuaraan golf paling terkenal buat anak-anak seluruh dunia. Oke, yang bertanding umur 7, umur 8 tahun. Wow, edan ya, umur 7, umur 8 mereka dari seluruh dunia. Itu ada dari Afrika, Manila, yang 8 utamanya, 8 besarnya, Afrika, Manila, dari China 1, gua nunggu-nunggu dari KBP, nggak ada dari KBP, ya aduh, ya. Aduh. Oke, 4-nya dari US. Oke, menyenangkan sekali karena golf itu olahraga yang membosankan sekali. Ya, nggak ada lari, nggak ada lempar, nggak ada. Cuman satu swing menggunakan tangan paling lemah dalam hidup kita. Menggunakan otot yang paling lemah, paling nggak biasa. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah apa yang mereka ajarkan sama anak-anak. Sampai anak-anaknya punya sebuah hal yang terlepas dari sangat membosankan itu ya. Mereka disiplin sekali. Ada satu cerita yang bagus, 1,5 menit paling-paling. Nah, ini cerita yang bagus nih. Silakan, Ibu Cindy. My name is Amari Avery. I'm 8 years old and I live in Riverside, California. So last year, Sky edged out Amari. But Amari is getting bigger and stronger, so get ready for round 2. It's 5 days before the championships and I'm training harder than usual. 91, 92, 92. So for my exercises, I used to do 100, now I do 150 or 200. 106, 107, 108, 109. That's my favorite thing in my room. I think it's the best because it's about a person who has a lot of things in common with me. My daughter's nickname is Tigress. Her and Tiger Woods have so much in common. They have the same birthday, they were born in the same county, they share the same background, Black and Asian, same hole-in-one on the same golf course, and they both won Junior World. I think Tiger won at 8 and she won at 6. It's just freaky how much they have in common. Okay, keep consistent with your backswing because you got to make sure you get the ball on the green. I mean, the whole hope of this thing is for her to be the best golfer in the world. That's what I've been telling her since she was 3. That's all she's heard every time she goes to bed. Who's the best golfer in the world? Me. So when you say it enough, the kid hopefully will believe it. But then you say it enough, then you start believing it. She will be the best golfer in her generation. She has more qualities in a golf swing than I've seen in all the rest of the students I've had.
Wow. Oke, dari umur 3 apa yang papahnya omongin sama dia? Papa yang nanya, siapakah golfer paling hebat di seluruh dunia? Me. Oke, itu yang kita ajarin sama anak-anak sampai akhirnya mereka percaya dan akhirnya saya juga percaya itu yang mereka akan terjadi, Edan ya. Oke. Akhirnya apa yang lu omongin berulang-ulang? Apa yang Anda omongin sama anak lu berulang-ulang? Ini cerita yang pernah saya ceritain tapi minta izin buat teman-teman yang udah pernah dengar. Dari kecil anak gua Sevo kita omongin. Oke, Sevo, you are strong and courageous. You are strong and courageous. You are strong and courageous. Oke, ada satu event di kantor ketika tiba-tiba Sevo lagi main, ada satu tim kita di kantor. By the way, kantor zaman dulu. Ini kantor zaman dulu ya. Ada tempat khusus buat anak-anak main. Dan tiba-tiba gue masih ingat Ratih kalau nggak salah sama Nadia bilang, kok Andre itu Sevo lagi di Smackdown. Ya, jadi anak gue lagi di gitu ya, kepala didorong-dorong ke tembok, ya, dibanting, kita kaget. Akhirnya gue pegang, dulu Sevo masih umur 4 atau 5 sekitar itu. Akhirnya besoknya bersyukur karena kita punya kemampuan mengelola waktu. Kita punya kemampuan mengelola waktu. Besoknya gue ingat masih ada ketemuan sama beberapa orang. Saya cancel. Saya ke Kampung Gajah. Waktu itu masih ada Kampung Gajah. Saya ajak ngobrol Sevo. Sevo, apa yang terjadi? Saya nggak pengen hatinya Sevo ketika dia di Smackdown ya. Saya mau nanya nih, Sevo apa yang terjadi? Dan menariknya adalah dia nggak ngerasa apa-apa tuh. Dia nggak ngerasa bahwa itu sebuah pukulan, sebuah hal yang besar buat dia. Dan waktu kita realize itu, kita ngerti iya ya. Bersyukur dari kecil, kita sebagai orang tua, kita ajarin sama anak-anak yang namanya, gue perkatain sama Sevo, Sevo strong and courage. So, apa perkataan yang Anda ulang-ulang dalam hidup lu masing-masing? Apa voice, apa suara yang lu perkatakan buat hidup lu? Oke, ketika hari ini Anda di Prudential, ketika lu punya sebuah goals, apa suara yang lu biarkan echoing, bergema terus? Apakah ketika lu bilang bahwa Andre, ketika bilang Ko Ivan, lu bilang Koko Glenn gitu ya, Ko Edi, Ciwesti, gue pengen ngejar AAD. Waktu lu mulai itu di awal, itu sebuah permulaan yang baik. Oke, tapi begitu mengalami ujian, begitu diri lu diuji, ngalamin tes, pertanyaannya apakah yang tetap akan lu ulangin ada di perkataannya lu? Statementnya lu yang lepaskan, lu ngomong apa? Apakah lu ngomong tetap gue mau AAD? Apakah gue mau promosi? Gue mau punya bisnis yang bagus buat keluarga. Gue mau, kalau misalnya goalsnya lu adalah mau beli mesin cuci, beli motor, beli mobil, beli rumah. Oke, buat anak-anak, mau siapin uang sekolah yang bagus buat anak-anak. Apakah akhirnya itu tetap yang lu perkatakan? Atau jangan-jangan di momen itu lu merubah. Oke. Tantangannya bukan terjadi ketika di awal-awal. Tantangannya seringkali bukan terjadi ketika kita bikin goal setting. Tantangannya terjadi ketika kita mengalami tes. Ketika kita dites. Perkataan kita masih fake it until you have it atau enggak. Perkataannya kita apakah masih perkataan yang mau membangun buat orang lain, membangun buat diri sendiri, atau tidak. Today could be the day I see miracle in my life. This year, di tahun ini, 2021, could be the day, could be the year I see miracle in my life. Oke, di Prudential, ini waktunya gua menyelesaikan pertandingan gue di Prudential tahun ini. Jadi ketika sehari-hari kita ketemu orang, kita bantu orang, kita bangun hidupnya orang,
statementnya kita ada harapan gitu loh. Statementnya kita, perkataannya kita ada harapan. Oke, saya kembaliin ke bahan, sorry. Share. Nah, ini dia. Jadi, dunia ini ngajarin kalau kita mau punya bisnis. Namanya design thinking. Oke, saya mau nambahin. Yuk kita design speakingnya kita. Oke, ini grammarnya nggak bener mungkin ya, maafkan. Tapi yuk kita desain. Apa yang mau kita omongin sama orang. Apa yang mau kita perkatakan buat hidup kita, buat bisnis tahun ini, buat ketika lu mau ada di Prudential di bulan Maret ini, di minggu depan, di hari ketika ketemu orang, yuk kita desain. Karena Anda lagi mendesain hidupnya Anda. Pada akhirnya, oke, ketika perkataan kita bagus, kita akan menerima hal yang bagus. Dre, apakah ini maksudnya gue nggak boleh ngomong hal yang negatif? Apakah gue nggak boleh ceritain hal yang fakta? Nggak boleh ceritain hal yang keadaan realnya seperti apa? Bukan begitu. Oke, kalau saya lagi mau ceritain Ko Andreas Laksana Jaya. Kalau Andre lagi mau ceritain ke Ko Andreas. Oke, bahwa Ko Andreas di depan sana ya Andre. Itu jalannya ada perboden. Apakah ngomong hal yang itu nggak bagus? Apa kalau gue bilang sama orang yang misalnya drug abuse, oke, buang-buang waktu. Apa ketika gue bilang sama drug abuse bahwa if you keep doing this, kalau lu terus lakuin ini, hidup lu akan hancur. Apakah itu hal yang negatif? Tentunya enggak. Tentunya kita perlu ngasih tahu juga hal yang benar, hal yang kebenaran buat orang. Kalau lu maju jalan sana, itu jalannya ada jurang. Lalu perlu kasih tahu. Oke? Tapi yang nggak boleh adalah lu pakai kebenaran, oke, untuk lu gaplok-gaplokin mukanya orang, dan hati lu kayaknya puas ketika lu ngasih tahu, lu tahu nggak? Kalau lu begini ya, dengan cara yang nggak bagus, dengan timing yang nggak bagus, dengan kosakata yang nggak bagus, lu pakai kebenaran, lu pakai buku, lu pakai fakta yang ada untuk lu gaplokin muka orang, itu hal yang nggak benar. Oke? Tetap perlu ceritain hal yang benar. Tetap perlu ngasih tahu realitanya. Tetap perlu ngasih tahu sama tim, sama nasabah, tetap perlu ngasih tahu. Tapi hari ini, yuk biarlah apa yang keluar dari hati kita itu iman yang menguatkan setiap dari kita sampai di akhir tahun 2021. Saya bersyukur di Legacy ada begitu banyak partner-partner yang baru. Wow. Selamat datang di Legacy. Oke, saya bersyukur di Legacy para leader lagi dalam keadaan sangat hidup hari-hari ini. Oke, keadaan leader lagi semangat, keadaan leader lagi suka membangun hidupnya orang, activity lagi luar biasa. Oke. Produksi kita di bulan Maret ini berkali-kali lipat daripada produksi kita di Maret tahun kemarin di waktu yang sama. Oke, tahun yang sama kalau Anda ingat, Maret ini udah masuk mulai pandemi nih. Udah mulai WFH, ya udah mulai lagi bingungnya semua, kebayang nggak? Nah, semua lagi cemas, lagi gimana cara bantu orang, belum tahu pakai Zoom dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya mau bilang bahwa sebuah fakta bahwa tahun ini ya akan jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau saya boleh ambil dari sampel bulan Maret ini itu berkali-kali lipat dari apa yang Legacy leader-leader boleh ada di bulan Maret tahun yang sama, bulan yang sama tahun kemarin. Oke, so begitu pula dengan Anda dan saya. Pertanyaannya, apakah yang masa lalu kita itu akhirnya dari kecil menjadi besar dan mempengaruhi hidup kita? Atau apakah kita benar-benar sadar, kita realize bahwa ini waktu yang baru, Pak. Oke, ini musim yang baru, ini momen yang baru. Oke, ini sebuah
masa yang bagus, waktu yang baik untuk kita menabur sama orang. Saya sebuah testimoni dalam directnya Andre, kita di grup juga ngeliatin hari-hari ini, hari-hari yang seru, hari-hari yang aktivitinya jauh lebih membanggakan daripada sebelumnya. Dan saya tahu terjadi buat kita dan terjadi buat hampir semua partner-partner, leader-leader yang ada di Legacy. Oke, bersyukur kalau di Legacy kita punya sebuah komunitas yang bagus, yang kita ngajari ngomong yang bagus. Bersyukur karena apa? Karena kita tahu hidup dan matinya Anda sama seperti Anda perahu yang besar, kapaliah yang besar. Oke, ditentukan dari lidah. Ditentukan dari apa yang Anda omongin. Ketika lu bantu orang, ketika lu ngerekrut, apakah mentalnya kita mental edukator saja? Oke, edukasi bagus, tapi jangan sampai edukasi hanya berhenti di edukasi. Jadinya itu penyuluhan, Pak. Ya, jadinya penyuluhan. Oke, tapi apakah benar-benar kita punya harapan yang besar? Oh, gue pengen banget, dia bagus banget, dia closing. Tapi Andre, bukankah kalau gue punya harapan yang besar, nanti ketika gagal, saya akan kecewa? Tapi bukan karena kecewa, kita jadi nggak punya harapan. Tetap harapan kita besar. Tapi hatinya kita juga sudah lebih besar. Sehingga walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu nggak akan melukai terlalu dalam. Itu nggak akan merobek-robek jiwanya kita. Karena hatinya kita sudah jauh lebih besar. Jadi saya encourage. Oke, ketika teman-teman mau ketemu orang, mau bantu orang, teman-teman mau membangun hidupnya orang, boleh diperkatakan, wah hari ini gue mau bantu dia, pasti asik ya, ini bakal seru nih ya, nanti ngobrolnya seru banget nih, nanti ketemuan, bayangin dulu di pikiran, ya seru, hari ini gue mau coba trial closing sama dia. Oke, aduh Tuhan tolong gue bisa closing, Tuhan tolong. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa, bangun harapan lagi. Kalau nggak berhasil 3 kali nggak apa-apa. Kalau nggak berhasil 10 kali, lu better ketemu leader lu. Ya, lu tanya sama dia, kasih masukan sama gua dong. Cara gua tolong diimprove. Pasti caranya ada yang salah. Kalau 10 kali, kalau 20 kali, kalau 30 kali, terus belum ada hasil. Kalau 10 kali telepon orang, belum ada yang mau ketemuan. Caranya ada yang perlu diimprove. Oke, improve gua dong, kasih masukan sama gua dong. Tanya sama leader, tanya sama teman-teman yang lain. Saya mau mengimani, faith it until you have it. Oke, 20-30. Kita akan menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin. Tapi bukan hanya 20-30, tapi mulai dari tahun ini. Akan ada banyak leader yang dilahirkan. Akan ada banyak pemimpin-pemimpin baru yang dilahirkan di Legacy. Dan itu adalah Anda atau itu adalah timnya Anda. Oke, saya pikir itu aja sharing dari Andre hari ini.